Halo Francis Pasukwania, baik lagi sama gue Hafiz di channel Prasbook Otomotif. Di video kali ini kita akan nge-review satu buah Moge Eropa 500cc 2 silinder tapi suaranya kayak motor 4 silinder. Motor ini adalah salah satu motor yang paling terjangkau di kelasnya, tapi menawarkan fitur-fitur dan cakep lah modelnya. Yuk bersama gue Hafiz bilang, kita review langsung. Ini dia Benelli Leoncino 500. Motor ini diluncurkan di awal tahun lalu, tepatnya di acara IMS 2019, berbarengan sama Benelli TRK 502 yang merupakan line up motor adventure-nya. Tapi dia ini muncul mengisi kelas segmen yang scrambler atau ala-ala motor custom jadul gitu. Tapi dibuat modern dengan harga terjangkau dengan cc 500 yang kayaknya canggih nih. Tapi supaya detail, yuk kita intip satu-satu dari depan itu. Dari depan sini kelihatan sangar banget, gambot banget, apalagi kelihatan berotot karena kakinya yang juga kelihatan berotot ya. Tapi yang sedikit mengganggu adalah penggunaan plat nomor di depan sini yang kelihatannya kayak kompresan demam gitu ya kan. Tapi kalau nanti kalian mau beli, gua saranin plat nomornya dipindah, terus dudukan visornya ini atau windshieldnya harus agak diganti lah, supaya kelihatan lebih naked dan ganteng gitu. Turun ke bawahnya, di sini dia pakai lampu utama yang udah proyektor. Terus ada juga lampu DRL di sini mengelilingi, dan di atas ini ada untuk lampu jauhnya yang udah full LED. Terus dia pakai model desain yang bulat gitu, diapit sama dua buah lampu sen yang udah LED juga. Lampu sennya minimalis tapi cakep lah, senada bulat-bulat gitu. Nah, yang mengapit headlampnya ini ada satu buah shock upside down yang diameternya gede banget nih, 50 mm, yang lengkap ada mata kucingnya ala-ala standar keamanan Eropa ya. Terus di tengah-tengah sini upside down-nya ada spakbor yang minimalis nih cuy. Jadi kayaknya sih kalau ada genangan air agak nyiprat-nyiprat dikit ke area mesin atau ke radiatornya nih. Tapi menariknya ada detail-detail yang dikasih Benelli di motor ini, yaitu ada ikon singanya Benelli. Terus turun ke bawah lagi, di bagian rodanya kita bisa lihat dia pakai pelek ukuran 17 inci yang lebarnya 3,5 inci, jadi kelihatan gede banget ya. Terus juga dibalut sama ban dual purpose dari Zeneos yang ukurannya 120/70 ring 17. Lalu di bagian depan sini untuk pengeremannya ada dua buah cakram gandeng disiapin sama Benelli yang diameternya 320 mm, gede banget. Jadi aman banget, apalagi ditambah dengan adanya anti-lock braking system atau ABS. Dari depan sih kelihatan sangar banget, apalagi keker banget gara-gara ada detail-detail pemanis yang dikasih Benelli di motor ini. Contohnya ini nih, yang ngejepit shock upside down-nya ada 3 buah baut kunci L yang sengaja ditonjolkan supaya kelihatan keker banget ya aksennya ya. Ya dari depan gitu aja, yuk sekarang kita lihat sampingnya. Menariknya Leoncino 500 yang kita review ini warnanya agak-agak kayak hijau atau abu-abu telur asin nih, yang sekilas mirip banget sama Ducati Scrambler 62 yang warna ocean grey. Tapi di website resmi Benelli Indonesia sebenarnya nggak ada nih warna ini. Adanya warna silver sama warna merah. Yang menurut kita sih lebih cakep yang warna silvernya. Tapi nggak apa-apa lah, motornya keren soalnya. Lalu di tengah sini kita bisa lihat khas Benelli, dia pakai rangka model tralis gitu cuy. Jadi kelihatan keker banget. Kelihatan mesinnya itu kayak didekap gitu sama rangkanya. Dan jadi nonjolin banget kayak jeroan dari mesin Leoncino ini. Apalagi karena ada aksen-aksen pemanis yang tadi udah gue ceritain sama kayak di depan. Di sini ada crash bar yang senada banget sama rangka-rangka tralisnya nih. Jadi matching lah. Lalu dari samping sini juga kita bisa ngelihat joknya kelihatan nyaman banget nih. Walaupun ternyata materialnya agak keras nih. Jadi kayak agak kurang banyak busanya gitu. Yang udah pernah gue tes pakai riding agak-agak kurang nyaman emang kalau dipakai riding jarak jauh. Bedanya sama Benelli 502C yang pernah kita review. Kalau 502C kelihatan agak cocok buat solo riding. Kalau ini rasanya mendukung banget penumpang nih cuy. Karena selain jok penumpangnya lebar, ada juga handle buat penumpangnya nih. Jadi nggak usah khawatir kalau bawa penumpang. Dari samping sini kelihatan gagah banget, apalagi karena penggunaan tangkinya yang gede, yang ukurannya bisa nampung bensin sebanyak 13,5 liter. Nah sekarang yuk langsung kita bahas aja mesinnya. Nah, Leoncino 500 ini dari namanya dia pakai mesin 500cc 2 silinder yang tadi gue udah bilang
Suaranya ala-ala motor 4 silinder, khasnya Benelli. Mesinnya ini berpendingin cairan alias radiator yang bisa ngasilin tenaga sebesar 46,9 daya kuda di 8.500 rpm. Terus torsinya juga 45 Nm di 5.000 rpm. Jadi kalau lihat datanya sih harusnya enak banget nih buat dipakai stop and go atau dipakai riding harian. Nah terus dari samping sini kita bisa ngeliat juga ada satu buah knob nih yang tulisannya soft and hard. Ini adalah untuk mengatur suspensi belakang. Jadi kalian bisa mengatur tingkat rebound dan preloadnya dari sini nih. Nah tapi hati-hati banget. Kalau kalian lembut banget nih ketika kalian boncengan, kemarin sih yang gue rasain adalah agak mentok nih. Karena posisi perut knalpotnya lumayan agak rendah posisinya. Terus dari samping sini gimana tampilannya? Kece juga ya. Knalpotnya dari samping sih nggak terlalu kelihatan gimana-gimana, tapi dari belakang sedap banget. Yuk kita lihat dari belakang aja ya. Nah dari belakang sini jadi kelihatan di dalam knalpotnya ini ada dua buah pipa yang agak offside nih, tapi jadinya ada aksen manis nih di knalpotnya. Kalau dari belakang sih jadi kelihatan bener-bener kayak moge banget ya. Nah apalagi secara tampilan dari belakang ini juga kelihatan gagah banget sama kayak depannya. Di sini joknya kelihatan kayak melengkung gitu, ala-ala Ducati Scrambler kayaknya ya. Terus nggak ada spakbornya tapi dikasih mudguard sama Benelli kayak 502C. Yang walaupun sih rasanya kalau kalian ngelewatin genangan akan ada sedikit cipratan nih, apalagi di daerah punggung dari penumpang belakang. Di bagian belakang ini sama kayak depan dia ada stop lamp LED yang juga diapit sama dua buah lampu sen yang senada sama depan. Lampu sennya udah LED juga ya. Terus di bagian mudguardnya sama kayak 502C ini jadikan juga tatakan plat. Ada juga lampunya nih. Tapi karena ada lampunya jadi butuh kabel nih. Dan pas gua ngeliat kabelnya agak kurang rapi nih. Harus dipakein kabel tis di bagian pegangan mudguard ini. Harusnya sih Benelli bisa lebih rapi lagi nih untuk bagian belakang sini. Nah, di bagian kaki belakangnya gambot juga gagah banget kelihatannya. Dia pakai pelek ukuran 17 inci yang lebarnya 4,5 inci nih. Jadi makin kelihatan gagah banget dari belakang ya. Peleknya itu dibalut sama ban ukuran 160 per 60 ring 17. Bannya dari Zeneos yang tampilannya dual purpose gitu. Jadi makin sangar kelihatannya. Terus di bagian belakang sini pengeremannya dia pakai rem cakram juga yang ukuran disnya 260 mm. Yang dijepit sama kaliper 2 piston yang lengkap sama ABS. Jadi ABS-nya 2 channel depan belakang. Nah, kaki belakang ini dijepit sama arm atau lengan ayun yang senada sama sasisnya. Yang modelnya kayak tralis gitu. Yuk, udah lengkap semua gue bahas dari depan, samping, belakang. Sekarang gue tunjukin aja gimana sih impresi duduk gue di sini sama ada apa aja di instrumen clusternya. Let's go. Tinggi gue 178 cm dan ini adalah posisi duduk gue di Leoncino 500 ini. Gue bisa menapak dengan sempurna karena tinggi joknya cuma 785 mm. Nah tapi yang agak langsung menyita perhatian gue adalah bobot dari kendaraan ini nih. Bobot Leoncino ini sekitar 186 kg nih. Nah terus juga kalau posisi stang sih ternyata nyaman buat gua karena posisi stangnya lebar dan nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, resternya pas. Nah tapi dari sini kita bisa ngeliat nih radius putar dari stang ini lumayan sempit. Jadi harusnya sih kalau nanti dipakai muter balik atau belok yang patah banget agak menyulitkan nih. Tapi nanti gua tunjukin ketika impresi riding. Terus juga posisi footstepnya nggak terlalu nekuk, nggak terlalu lurus juga, jadi nyaman lah posisinya. Nah sekarang gue mau nunjukin nih instrumen clusternya ada apa aja dan ada apa aja di bagian stangnya nih. Tapi sebelumnya kalian lihat dulu kuncinya keren banget, model jackknife gitu atau pisau lipat dan kelihatan mewah banget. Yuk sini. Nah instrumen clusternya nggak secanggih 502C, tapi lumayan lengkap lah ya. Di bagian kiri sini kalian bisa lihat ada fuel meter nih, ada 6 buah bar. Terus juga di tengah-tengahnya, di atasnya ada penunjuk jam, ada suhu mesin, dan ada suhu lingkungan sekitar. Di bagian kanan sini, ada tachometer, ada posisi gear, dan ada speedometer. Lalu di bagian bawahnya ada indikator trip A, trip B, dan odometer yang bisa diatur pakai tombol di bagian sebelah kirinya sini. Di bagian sebelah kanannya tombolnya buat merubah dari kilometer ke miles dan dari Celsius ke Fahrenheit nih buat untuk suhunya.
Nah, simple sih, sederhana instrumen clusternya. Sekarang kita cek ada apa aja di bagian stangnya. Yang pertama dari kiri dulu. Di bagian kiri sini udah pasti ada handle kopling yang nggak terlalu ringan, nggak terlalu keras juga. Tapi kalau dipakai macet-macetan sih lumayan agak fitness nih. Terus di sini ada pass beam, saklarnya, ada saklar lampu dekat, lampu jauh, saklar lampu sen, dan klakson. Di sebelah kanan ada satu buah handle rem yang bisa diatur 4 tingkat nih. Terus juga ada saklar engine cutoff, ada buat hazard, dan starter. Langsung kita starter ya. Impresi pertama gue pas make Leoncino 500 ini, mesin khas Benelli 500 cc, punya sensasi yang mantep memang yang gue rasakan. Walaupun cuma 2 silinder, tapi sensasi suara mesin 4 silinder itu memang ya punya nilai lebih lah kalau menurut gue. Nah sekarang gue coba putar balik nih di sudut putar yang pendek. Nah ternyata radius putar Leoncino 500 ini memang yang tadi gue bilang udah nggak terlalu lebar, nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi untuk muter balik harus ancang-ancang lebih jauh lagi, atau mungkin kalian cari tempat-tempat yang nyaman buat terbalik lah. Nah kalau kita ngomongin handling nih, Leoncino 500 ini yang tadi gue bilang sok depannya itu lumayan lebar tabungnya, tapi jarak mainnya nggak gitu panjang cuy. Jadi ya bisa dibilang sih suspensi depannya itu medium lah tingkatannya, jadi nggak terlalu lembut dan nggak terlalu keras. Cocok sebenarnya buat touring, buat handling jalanan-jalanan yang agak miring-miring gitu ya, yang mau high speed cornering atau bermanuver, karena motor ini nggak akan limbung tapi lumayan still nih. Nah tapi suspensi kayak gini tuh agak kurang cocok kalau dipakai di jalanan yang rusak, di jalanan yang banyak polisi durnya, karena agak kurang nyaman nih kalau handling depannya. Sementara suspensi belakangnya yang tadi gue udah bilang juga, ini bisa diatur tingkat rebound atau preloadnya. Jadi kalian bisa atur sendiri mau keras, mau lembut, tinggal kalian sesuaikan sama gaya berkendara kalian. Kalau gue pribadi sih, ketika gue boncengan gue setting di keras, ketika gue sendirian gue setting di menengah lah, nggak terlalu lembut juga. Karena gue ngeri agak mentok polisi tidur nih. Karena yang tadi gue bilang juga, perut knalpotnya itu lumayan posisinya rendah. Nah yang agak jadi perhatian gue adalah temperatur mesin nih cuy. Di sini bisa kelihatan kalau temperatur mesinnya itu udah di angka 90 derajat atau bisa lebih kadang-kadang kalau macet. Jadi kerja kipas radiatornya akan lebih sering. Nah bedanya sama Benelli 502C, kalau panas mesinnya itu kerasa di daerah mata kaki, di daerah betis bawah gitu ya. Kalau Leoncino 500 ini kerasanya justru di daerah-daerah lutut atau di paha bagian dalam gitu, atau bahkan betis bagian atas. Nah ini sebenarnya agak lumayan mengganggu sih. Jadi distribusi panas Leoncino 500 ini agak kurang baik. Tapi biasanya gue akalin dengan cara kaki gue dinaikin ke crash bar ini, atau lebih sering ngebuka kaki supaya udara lebih sering masuk ke sini. Jadi bisa lebih nyaman ridingnya. Nah untuk tenaganya nih, Leoncino 500 ini punya karakter yang mirip-mirip sama 502C. Jadi dia mesinnya nggak terlalu jamak-jamak, nggak terlalu nendang-nendang, jadi cocok untuk pemula yang baru ngerasain naik moge gitu ya. Nggak usah khawatir takut motornya ban belakangnya spin atau wheelie, walaupun motor ini belum ada traction controlnya. Dan yang jadi nilai lebih adalah menurut gua Leoncino 500 ini ditarikan bawahnya oke banget nih, torsinya gede, jadi untuk dipakai harian macet-macetan juga nggak masalah, stop and go nggak masalah. Terakhir nih yang perlu kalian tahu juga tentang motor ini adalah tentang konsumsi bahan bakarnya. Nah konsumsi bahan bakar rata-rata yang gua tes dengan metode full to full, dengan cara riding gua yang agresif dan gara-gara suara mesinnya yang mantep ini, kita dapat di angka 20 sampai 21 km per liter. Jadi ya mirip-mirip sama Ninja 2,5 yang udah pakai knalpot racing kali ya. Tapi bisa jadi lebih boros lagi kalau kalian memang
nyaman banget sama suaranya dan suka kebut-kebutan pakai motor ini, atau bisa jadi lebih irit lagi kalau kalian lebih bisa eco driving atau eco riding ketika pakai motor ini. Nah, tadi kita udah riding bareng sama Leonculo Limors ini dan kalian jadi tahu gimana sih impresi berkendaranya. Tapi kalian perlu tahu juga pajak tahunan Leonculo Limors ini yang gua cek di STNK di kisaran 1,7 jutaan kalau nggak progresif. Nah, tadi selama review ini gue pakai helm dari Zeus 822 yang bisa dibeli di Juragan Helm. Kalau kalian mau, cek di deskripsi, linknya gue kasih. Jadi gimana menurut kalian? Layak nggak sih buat Leonculo Limors ini jadi moge pertama kalian? Karena harganya terjangkau dan motornya cakep juga nih. Coba, kalian punya pendapat apa? Sampaikan di kolom komentar di bawah ini ya. Terus juga, abis komen, jangan lupa dong buat like, share, dan subscribe channel Pas Buka Otomotif. Gue pamit, lanjut main-main sama Leonculo Limors.